Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Puspita Sari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra. Di sini saya akan mewawancarai tentang keseharian mengajar. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Hadi. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 3 Secari, Kabupaten Bandung. Jadi, saya ingin bertanya, mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan? Kebetulan saya mengajar atau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Kebetulan saya ini fresh graduate juga dari Universitas Tegal. Saya baru wisuda bulan Maret kemarin. Kemudian langsung mengajar di sini dari bulan Juli. Jadi kurang lebih sudah satu semester mengajar di sini. Ceritakan pengalaman Anda saat pertama kali bekerja sebagai guru. Oke, jadi pertama kali mengajar sebagai guru itu tentunya yang saya rasakan ketika mengajar di sini itu yang pertama adalah kaget. Pertama kaget karena kita kan guru itu satu orang ya, kita masuk ke kelas itu kan satu orang dan menghadapi siswa yang jumlahnya 35. Jadi 35 lawan 1 ya, itu kan kaget ya, kita nggak bisa mengatur dengan baik lah seperti itu pas awal-awal juga. Kemudian awal-awal itu juga saya belum tahu kondisi psikologis anak itu seperti apa, kemauan anak itu seperti apa, kemudian tingkat kecerdasannya seperti apa. Jadinya saya merasa masih harus banyak sekali belajar gitu. Yang pertama saya rasakan mesti kaget dan perlu adaptasi yang lebih banyak lagi seperti itu. Terus sebelumnya Ibu pernah mengajar di sekolah lain apa? Kalau pengalaman mengajar formal itu ketika PLP atau pengenalan lapangan persekolahan itu di SMA Negeri 1 Bandungan. Itu kurang lebih selama 1 bulan lebih sedikit. Di situ saya juga diajarkan oleh Pamong, ya namanya guru Pamong, yaitu mengajar bahasa Indonesia juga kelas 12. Jadi sudah kurang lebih 1 bulan mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri Bandungan. Tapi kebetulan saat itu masih online, masih daring gitu. Jadi kan kita mengajarnya lewat komputer. Kalau misalnya mengajar langsung dengan anak-anak itu ya ini adalah pengalaman belajar. Terus apa motivasi Ibu ingin menjadi guru? Kalau bicara motivasi sebetulnya dari saya kecil, dari saya TK itu kalau ditanya sama guru itu memang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Dari TK, SD, SMP saya ditanya mau saya merasa aku pengen jadi guru ya. Kemudian waktu SMA saya kan ada di SMK. Di SMK itu saya sempat berpikir saya tak langsung kerja aja lah. Mungkin kalau kuliah itu nggak enak gitu kan. Kemudian sampai kelas 3 SMK saya punya keinginan untuk belajar kuliah dari mahasiswa PTN saat itu, dan saya berusaha untuk melanjutkan mimpi saya menjadi guru. Jadi memang keinginan atau motivasi menjadi guru itu ya memang dari awal, dari kecil, dari saya kecil itu memang sudah ingin jadi guru gitu. Kemudian selain itu saya merasa kalau menjadi guru itu adalah pekerjaan yang mulia, karena menurut saya begini, dalam kurun waktu tertentu atau ya mungkin 50 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, pekerjaan seorang guru itu tidak dapat diganti. Mungkin kalau kita bekerja di pabrik atau di PT, misalnya sebagai operator, itu kan tentu dalam 100 tahun ke depan bisa diganti oleh robot, ya kan? Bisa diganti oleh mesin seperti itu. Tapi kalau dari guru itu kan kita mendidik anak itu seperti apa, dan anak itu tidak bisa dididik dengan mesin. Jadi saya motivasi saya pengen gimana ya, turut memberikan apa yang sudah saya punya. Saya pengen sharing kepada anak-anak, ingin memahami anak itu seperti apa. Yang pertama memang memiliki cita-cita sebagai guru. Yang kedua, saya memandang kalau sebagai seorang guru itu adalah sebagai pekerjaan yang apa ya, yang mulia gitu lah. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menghidupkan suasana di kelas?
Kalau itu berkaitan dengan strategi atau langkah-langkah bagaimana cara saya untuk menghidupkan suasana yang nyaman gitu. Jadi yang pertama saya masuk, pasti saya mengharuskan anak-anak untuk membersihkan kelas. Jangan ada sampah sekecil apapun di lantai ataupun di atas meja, karena itu tentunya akan mengganggu. Yang pertama itu. Setelah kelas itu bersih, kemudian saya presensi siapa yang tidak masuk, alasannya apa, seperti itu. Dan selanjutnya saya berusaha untuk memahami keinginan siswa dulu. Jadi misalnya di bab tentang pidato persuasif, kelas 9 itu kan ada bab tentang pidato persuasif. Dan saya bertanya kepada anak-anak, ini pelajaran kita mau dibuat seperti apa modelnya? Misalnya seperti itu. Itu daripada pembelajaran yang berbasis teks fungsi. Jadi dari saya masuk, saya memberikan soal, biasanya anak akan males. Jadi saya berusaha memahami bagaimana anak itu senang dulu. Kalau anak sudah senang kan kita ngajarnya enak. Ya seperti itu. Terus bagaimana cara menghadapi siswa yang nakal atau tidak mau memperhatikan di kelas? Sebetulnya yang saya rasakan siswa setelah masa pandemi COVID selama 2 tahun mereka baru. Kemudian mereka masuk di sini itu kan juga seperti baru. Tapi mereka sudah melaksanakan pembelajaran daring di rumah selama 2 tahun. Kemudian di sini kelas 9 itu seperti pembelajaran anak kelas saja. Mereka masih belum begitu paham akan materi yang saya berikan. Jadi saya maksud saya seperti ini, kadang anak itu nakuknya beda. Kemudian dari 35 anak itu kan tentu memiliki kepribadian masing-masing, memiliki ketertarikan masing-masing. Saya berusaha bagaimana setiap anak itu tidak harus memperhatikan pelajaran saya. Caranya seperti apa? Caranya adalah ditanya. Pokoknya saya itu setiap pembelajaran saya selalu berusaha untuk memahami siswa itu maunya apa. Gitu. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya tentunya. 35 anak itu tentunya keinginannya berbeda. Ya tentu kalau misalnya di kelas pembelajaran dan output yang harus kita dapatkan itu kan nilai. Tapi cara untuk mendapatkan nilai tersebut itu kan setiap anak berbeda. Ada yang sergap, ada yang rajin. Kemudian ada juga yang nakal sekali. Contohnya anak yang nakal itu misalnya saya suruh membuat tugas dia nggak mau. Kemudian bahasa Indonesia itu kan pembelajarannya teks, ya kan, teks pidato, teks iklan, kemudian teks cerita pendek. Nah mereka itu cenderung tidak menyukai kalau disuruh nulis. Nah nakalnya itu di situ, yang membuat kesabaran saya habis kadang. Kalau saya suruh materi mereka nggak mau. Nah saya berusaha bagaimana membuat anak ini mau menulis. Karena yaitu bahasa Indonesia kan konsisten, jadi ya mau nggak mau harus nulis. Kalau matematika kan numerasi, kalau numerasi itu lebih menghitung. Bahasa Indonesia literasi, namanya tulis atau ngomong atau menyimak seperti itu. Ya cara agar saya menangani anak-anak yang nakal itu yang pertama mereka tanya, kamu maunya apa? Gitu. Kalau misalnya memang sudah saya peringatkan, sudah saya kasih sudah saya kasih sesuatu yang dapat membuat mereka bahagia. Kadang saya juga membawa snack ke kelas gitu. Misalnya permainan atau apa. Nanti kalau misalnya anak itu aktif, kemudian anak itu mau menjawab, saya kasih reward gitu. Bagaimana caranya membangkitkan siswa itu biar senang dulu sama gurunya gitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya apa kendala yang Ibu hadapi saat mengajar bahasa Indonesia? Kalau kita berbicara kendala dalam mengajar bahasa Indonesia, yang pertama mungkin misalnya saya mau menerapkan pembelajaran kelompok, misalnya saya mau membagi kelompok dengan 4 anak atau 5 anak, nah itu mereka cenderung malah tidak jadi tugasnya. Jadi misalnya 5 anak membuat makalah tentang ini, kadang tidak mengumpulkan. Anak zaman sekarang seperti itu. Kadang kenapa tidak mengumpulkan? Yang pertama alasannya
tidak punya kuota internet. Kemudian yang kedua, saya udah mengerjakan yang ini tugasnya yang satunya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Kendala. Itu yang pertama, ketika saya membuat pembelajaran kelompok, ya kendalanya seperti itu. Jadi saya lebih sering memberikan tugas secara individu, kecuali kalau praktik, misalnya teks prosedur kompleks itu kan membuat sesuatu, misalnya memasak atau membuat apa seperti itu. Saya masih tugas kelompok. Misalnya tes laporan percobaan itu kan juga kelompok. Tapi kalau misalnya membaca PM atau misalnya membuat berita, nah itu saya selalu tugasnya itu individu, tidak pernah kelompok. Itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, anak itu belum bisa konsentrasi secara penuh di kelas. Karena itu pikirannya kemana-mana. Apalagi kalau ketahuan misalnya ada yang bawa HP seperti itu, langsung saya sita kan. Kemudian ada yang ketahuan sedang mengerjakan tugas lain, pelajaran bahasa Indonesia, tapi malah mengerjakan matematika. Nah itu menjadi kendala, karena kan mungkin setiap guru memberikan PR dan anak itu kadang males ya kalau mengerjakan PR, jadi PR-nya dikerjakan di sini, dan itu mengganggu juga. Kendala di situ juga. Kemudian yang terakhir, kendala dalam mengajar bahasa Indonesia itu lebih ke bagaimana cara membuat pembelajaran itu tidak membosankan. Karena bahasa Indonesia teks, semuanya itu berbasis teks, jadi saya harus bagaimana ya biar anak itu tidak bosan. Kan saya pakai games, kemudian pakai streaming, kemudian saya menampilkan video, saya menampilkan konten-konten yang positif, yang membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Memang tidak mudah, tapi selalu harus mencoba. Selanjutnya, pendekatan apa saja yang Ibu gunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia? Saya menggunakan, biasanya kalau tidak discovery, biasanya discovery. Bisa dijelaskan apa itu discovery? Bagaimana peserta didik itu aktif dalam belajar. Jadi ketika misalnya saya mengajar bab cerita pendek di kelas 9 itu kan ada bab tentang cerita pendek. Kadang saya menampilkan gambar. Misalnya gambar gambar yang menampilkan, yang menarik untuk dibuat cerita pendek. Nanti anak itu mengembangkan kerangkanya sendiri, seperti itu. Kemudian misalnya pembelajaran tentang pidato persuasif. Pidato persuasif itu nanti saya memberikan video tentang pidato, misalnya pidato presiden kita, Pak Jokowi, sedang pidato. Dan nanti saya kasih pertanyaan, isi pidatonya itu tentang apa? Siapa yang berpidato? Kemudian di mana pidato tersebut dilaksanakan? Tempatnya di mana? Nah nanti anak itu akan menyimak pidato itu dan juga akan bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian misalnya tentang teks diskusi. Teks diskusi itu kan ada yang namanya pengenalan isu, pengenalan masalah. Kemudian ada yang pihak pro, ada juga yang pihak kontra. Jadi misalnya saya memberikan satu permasalahan, misalnya bolehkah anak SMP kelas 9 membawa HP ke sekolah? Nah nanti ada pihak yang pro atau ada pihak yang setuju dengan ketemuan itu, ada juga pihak yang tidak setuju. Nah nanti mereka akan mencari jawabannya sendiri. Boleh, kadang saya juga memperbolehkan untuk mencari data di lab komputer. Jadi kalau dalam komputer boleh digunakan untuk mencari data seperti itu. Saya perbolehkan untuk browsing, tapi tetap harus diawasi karena namanya anak SMP kan. Kemudian saya juga memperbolehkan, kadang kan kalau di sini itu setiap pagi harus dikumpulkan wajib gitu ya. Kemudian misalnya ada pembelajaran yang memang harus menuntut untuk browsing, kita kan juga nggak bisa menanti kalau zaman sekarang harus menggunakan teknologi. Jadi saya juga menggunakan HP untuk memang menggunakan HP untuk browsing. Karena juga saya membuat atau bertugas di berbagai macam aplikasi seperti di Canva, atau Canva untuk membuat media seperti itu. Misalnya anak suruh membuat
seperti poster. Terus kemudian selain poster saya suruh membuat kadang buat konten YouTube. Kadang kalau YouTube terlalu berat udah di Instagram aja. Saya suruh membuat video di Instagram. Kemudian saya suruh membuat ya banyak pokoknya pembelajaran listening learning itu yang menurut saya yang paling cocok untuk saya laksanakan di sini. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.